Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang banget siang hari ini akhirnya bisa kembali live di Momi Talk edisi ke-8 ya. Dan saya akan bersama dengan guru saya, sahabat saya, kakak saya, karena udah kayak keluarga sendiri, Mbak Sofi Bitrik ya. Dan beliau sudah bergabung. Kita langsung aja ya undang beliau. Bismillah. Oke. Iya, kita tunggu ya teman-teman semuanya ya. Kayaknya udah nggak sabar nih nunggu live kita berdua. Alhamdulillah. Halo, Mbak Dama, Assalamualaikum Mas Sofi. Assalamualaikum. Salam. Masih di awan Mbak Dama aja udah ini. udah makan siang belum? Suaraku kedengeran nggak? Halo, Mbak. Agak terputus-putus. Sambil saya Iya, pindah nih, Mbak. Suaranya putus-putus tadi. Sebentar. oke. Oke. Lagi di mana ini? Kan aku lagi mudik. Terus wifi-nya kan nggak bisa Oh, di bawah. Jadi ini nebeng ke wifi sekolah di dekat rumah. oh, oke. Aku kasih Iya. pemandangan lain ya nih. Lagi di atas Boleh, awan, boleh. beneran. Ini pemandangannya di sekolah dia jadinya. Mbak Sofi lagi ngapain nih siang hari ini? Sibuk nggak? Alhamdulillah, habis makan siang tadi. Habis makan siang langsung Alhamdulillah. bergabung. Mbak Dama belum ya? Menunya apa hari ini, Mbak? Saya kebetulan ini menuntaskan hari terakhir puasa Syawal. Ya ampun. Oh, alhamdulillah. Jadi tinggal satu hari terakhir, jadi baru hari ini. Mudah-mudahan ini udah 9 Syawal ya, karena kemarin ada kepotong beberapa hal. Mudah-mudahan tetap diterima puasa Syawalnya. Amin. Oke, Kasihin wifi ya, tapi kayaknya kadang sinyalnya agak lap-lap gitu, nggak apa-apa ya Mbak ya? nggak apa-apa. Biasa. Iya, iya. Mbak Sofi, teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih sudah bergabung. Dan insya Allah 1 jam ke depan kita mau ngobrol sesuatu yang asik banget, sesuatu yang biasanya agak sedikit jadi momok ya buat orang tua ketika mulai berkomunikasi dengan anak gitu. Biasanya kalau kita udah mulai anak itu besar gitu ya, kadang pertanyaannya itu obrolannya jadi makin simpel ya Mbak. Simpel dalam artian tanyanya langsung straight to the point gitu. Udah makan belum? Udah. Udah sholat belum? Udah gitu ya. Kemudian gimana tadi sekolahnya? Susah nggak ujiannya? Enggak, udah aja. Yang akhirnya ketika pola komunikasinya banyak seperti itu, akhirnya anak jadi sedikit tertutup dengan orang tua. Yang kadang sih orang tua berharapnya, ih anakku kenapa sih nggak terbuka sama aku gitu ya. Yang justru malah kadang orientasinya pengennya banyak ngobrol sama teman-temannya gitu. Meskipun nggak salah secara fase di psikologi kan memang seperti itu, mereka akan nyari teman gitu ya, yang memang seumuran dan sejalan dengan mereka. Namun peran orang tua bukan berarti jadi hilang di situ gitu. Justru kita harus bisa ngimbangin juga. Nah ini ada guru saya, ada sahabat saya, mentor saya di Academy Trainer dari Kampung Hening. Ada Mbak Sofi Bitrik yang sudah bergabung dengan kita semuanya. Mbak Sofi silahkan mau Iya. nyapa dulu teman-teman. Iya, halo. Ini ada. Tadi kayaknya aku melihat Mas Kang Irfan lewat ya. Tahu Kang Iya, Irfan. Ada Pak Karno. Ya, ini yang ada dari anu ya, sekolah konselor Kamu Hening nih yang seangkatan Mbak Dama nih kayaknya. yang yang oh jadi peserta hafal ya sampai kemarin. Ya soalnya pesertanya hafal ya Mbak Sofi. kayaknya soalnya pernah nyasar di grup aku apa gimana ya kemarin. Jadi oke, nah teman-teman semuanya, Mbak Sofi ini Oh, grupnya punya Mbak putra Dama tuh. putri. Mbak Dama tuh grupnya Oh, Mbak grup Dama aku ya tuh. mana tuh? Oh iya, karena grup saya. Wah, langsung ini Mbak Karno ya, langsung ikut nyimak. Betul, Pak Karno sempat kemarin
lap-lap internetnya, Kelompok tapi udah tiga. balik lagi ke kelompok yang benar ya. Oke, Mbak Sofi, ngomong-ngomong di sini ada followernya saya, ada followernya Mbak Sofi juga yang mungkin belum Ya, kenal secara mendalam dengan kita berdua. Jadi saya sedikit kenalin ya. ya. Saya Damayanti, teman-teman sekalian, boleh dipanggil dengan panggilan Dama atau Damai juga boleh. Nah, saya saat ini sedang menjadi seorang learning motivator yang banyak membantu para orang tua dan juga anak-anak untuk mencapai kualitas belajar yang lebih baik gitu. Nah, saat ini saya juga lagi mengembangkan komunitas namanya komunitas Ibu Juara. Jadi sebenarnya itu berawal dari sebuah pemikiran bahwa seorang ibu itu juara banget gitu ya, bisa melakukan A to Z gitu ya, yang dalam waktu singkat gitu. Tapi banyak juga di antara para ibu ini yang mengalami kendala sebenarnya. Tapi ya itulah ibu gitu yang berbesar hati, yang kadang kendala-kendalanya itu nggak ada yang dengerin, nggak ada yang bantuin gitu. Nah, di komunitas Ibu Juara itu kami berharap bisa memberi solusi-solusi bagi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh ibu-ibu gitu. Nah, salah satunya lewat Mommy Talk ini menjadi sebuah apa ya, suntikan semangat lagi, menjadi sebuah solusi juga buat ibu-ibu di luar sana, khususnya bapak-bapak, tapi jangan kabur ya. Nanti ilmunya boleh dibagikan ke istrinya ya, atau ke Hmm. apa pasangannya. Karena kita berharap ilmu-ilmu yang ada di sini dari sahabat saya, dari para guru saya ini, insya Allah bisa menjadi salah satu titik apa ya, titik solusi buat teman-teman yang mungkin ada stuck di beberapa hal gitu. Nah, hari ini kita mau ngomongin tentang yang namanya curhat, yang namanya cerita gitu, yang namanya apa ya? Kalau bahasanya itu kadang konseling gitu, tapi dengan anak kita sendiri gitu. Mungkin di luar sana banyak juga teman-teman yang seprofesi kayak saya, teman-teman di psikologi gitu, yang kadang tuh ilmunya jadi psikologi untuk Anda, bukan untuk saya gitu ya. Yang ada yang kadang ketika kita berhadapan dengan anak sendiri tuh jadi bingung nih gitu, gimana nih ngadepinnya gitu. Dan saya sudah bersama dengan guru saya, sahabat saya yang punya putra-putri yang banyak juga, 5 ya Bun ya, Saya yang beraneka 16, ragam Mbak Dama. karakternya. Oh iya, 16. 16. Maksudnya gimana tuh Bun? Ya kan Oh dengan, ada anak-anak. Anak-anak saya banyak deh pokoknya. 16. wah ya anak-anak di AT juga kayaknya ya, curcolnya juga ke Bunda Sofi. Pada umur-umur itu, teen sampai dewasa awal lah rata-rata. Ya ini cocok banget nih buat Hmm. teman-teman sekalian yang punya anak-anak seusia segitu, atau mungkin teman-teman yang mungkin anaknya masih kecil-kecil tapi mau mempersiapkan diri nantinya Nah, supaya betul. masa Supaya transisi itu betul ya, tidak mengalami betul. masalah seperti yang saya alami. Masalahnya apa? Nanti kita akan curhat sama beliau ya. Dan mungkin banyak juga yang follower saya yang belum kenal sama Mbak Sofi ini. Mbak Sofi ini udah terkenal banget sebenarnya di jagat training, jagat Deh. IO Jakarta Surabaya. Beliau itu foundernya Academy Trainer yang kalau teman-teman apa sering lihat pamflet berwarna merah itu seliweran di medsos, di timelinenya teman-teman. Nah, beliau ini yang punya segudang ide kreatif sehingga training-trainingnya Academy Trainer itu jadi populer banget di Indonesia. Kemudian beliau juga nggak puas dengan itu, beliau saat ini lagi ngebangun satu lagi bisnisnya, sekaligus satu lagi layanan sosialnya yang diharapkan bisa makin tajam lagi nih, bisa menjadi solusi untuk masyarakat Indonesia. Apa itu Kampung Hening? Jadi beliau lagi mengembangkan yang namanya Kampung Hening. Nah, apa itu nanti beliau akan cerita deh. Nah, kayaknya nggak perlu berpanjang kata dari saya. Mbak Sofi boleh mulai deh, mau nyapa teman-teman dulu atau mau mengawali dengan sebuah kisah dulu, boleh Oke, silakan. ya, ya, ya. Boleh, boleh. Oke, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya. Malam, apa kabarnya Anda hari ini? Ya, itu kan Oh kayak di iya. training ya, Mbak Adama. Kalau saya mah santai-santai aja karena ini ya, saya bukan background pembicara loh Mbak Dama, tapi orang yang berada di balik pembicara Masya Allah, ini lebih jos lagi ini mah. yang ngejualin pembicara nih. Oke, saya mungkin sedikit cerita. Saya ini kan backgroundnya sebenarnya pebisnis ya, jadi orang tua saya, keluarga saya semuanya itu tukang jualan lah sebenarnya itu ya. Iya, iya. Maka
eh, tapi tukang jualan ini beda-beda nih, bisnisnya beda-beda. Di keluarga saya tuh ada yang bisnis craft, ada yang bisnis apa macam-macam ya, supplier supermarket dan lain-lain. Nah, saya lebih memilih kepada bisnis di bidang apa edukasi gitu ya, event Edukasi. organizer kayak gitu. Nah, Hmm. ya ini tadi yang salah satunya saya punya akademi trainer dan kampung hening. Nah, dalam prosesnya yang sibuk-sibuk seperti itu ya, walaupun saya bukan pekerja karyawan, bagaimana Ya, caranya mengelola waktu dengan hmm, anak gitu ya. Eh, betul. yang mungkin awalnya memang ya anak-anak sendiri gitu kan. Tapi ketika anak-anak ini mau awalnya kalau misalnya masih kecil sih mungkin kalau sekarang kan dunia parenting banyak ya, parenting tentang anak-anak orang tua yang anak-anaknya masih balita gitu ya. Ya, betul, Tapi betul. ketika sudah mulai beranjak, saya terdengar di sana, teman-teman Iya, iya, masih iya bisa Mbak. kan? Oke. Okay. Masih, Mbak. Nah, ya, Jadi muter sedikit. Oke, oke. lanjut Nah, Mbak. itu ya di mana-mana kalau anak sudah mulai remaja pasti beda dah perlakuannya sama anak-anak yang masih balita apa ya atau di bawah belasan itu pasti beda. Nah, ya, Mbak Dama, aku berarti tadi ya, halo Iya, Mbak Dama. iya, iya. Halo. Iya, maaf, maaf Mbak. Tadi kejeda Mbak. Iya, tadi kita sampai di yang obrolan dengan remaja itu harus sudah mulai beda tadi Mbak. Ya, Memperlakukannya iya. harus mulai beda. Nah, inilah saya. Iya, aku ternyata juga melakukan kesalahan-kesalahan. Jadi sebenarnya kalau ada yang sudah Hmm. punya pengalaman seperti saya yang juga salah dalam memperlakukan itu, it's okay. Kita adalah teman Hmm. karena sama-sama pernah mengalami kesalahan dalam menjalin hubungan dengan anak. Ya. Jadi Tapi bisa apalagi diperbaiki ya kalau Mbak ya. misalnya ketika mereka melakukan curhat, iya, yang itu terkait dengan kita ya. Maksudnya oke, Hmm. kalau mereka curhat tentang temannya, tentang orang lain, mungkin itu masih Iya, tidak, masih mungkin kita bisa bantu mereka iya, sebagai oke. apa pihak ketiga gitu ya. Tapi kalau ini curhatnya terkait Hmm. dengan antara kita berdua nih, antara aku dan kamu, nah ini nih yang lumayan ya, itu yang menurut saya yang harus disiapkan oleh orang tua. Nah, yang terutama yang mungkin Hmm. anak-anaknya masih kecil pun udah mulai, oh ternyata Iya. kadang-kadang anak pun ingin curhat atau menyampaikan ketidaksetujuannya dengan Hmm. kita, tapi dalam bahasa-bahasa yang berbeda. Hmm. Nah, setiap anak nih beda-beda nih. Dan kita juga perlu ketika mereka berbeda-beda, tentu kita eh, juga cara memperlakukannya nggak sama juga, nggak disamakan semua gitu kan. Hmm. Nah, Betul, betul, maka betul.
ketika berbeda itu apalagi mereka mungkin pernah mengalami luka batin yang berbeda-beda juga ya. Kan ada anak yang mungkin oke, dia itu ternyata sangat sensitif anaknya gitu ya. Dia punya masalah dulunya dengan kita, yang kita itu nggak menyadari bahwa itu membawa luka batin bagi dia. Betul, Nah, betul. seperti itu. Nah, itu akhirnya saya juga belajar dari situ. Dan paradigma saya ubah, yang dulunya saya pikir itu mungkin anak, ya anak gitu ya. Tapi yang sekarang saya berpikirnya bahwa mereka adalah anak-anak istimewa gitu. Ketika mereka protes, ketika yang terkait ke hal-hal bermasalah dengan kita, menanggapinya bahwa oke, mereka adalah anak-anak istimewa, mereka adalah malaikat penyelamat saya gitu kan. Paradigma itu yang kita pegang, yang itu dengan apa yang mereka sampaikan, mereka curhat tentang kita, itu adalah cara Allah untuk membuat kita jadi lebih baik, jadi orang tua yang baik lah gitu ya. Betul, gitu. betul. Nah, contoh-contoh nih Mbak Dama, contoh-contoh orang anak-anak yang udah curhat-curhat ya sama kita nih misalnya, misalnya dia protes, aku mau curhat nih Bu, gitu, oke, yuk curhat apa gitu, pikiran kita kan curhat tentang orang lain ya, ternyata curhatnya aku mau curhat tapi Ibu nggak boleh ngomong, nggak boleh komentar, cukup dengerin apa yang aku sampaikan. Oke, gitu kan. Nah, ternyata yang disampaikan itu adalah hal-hal yang mungkin ketidakcocokan dengan kita gitu kan. Ya bayangin aja gimana rasanya diprotes sebagai orang tua, tapi kita nggak boleh ngasih feedback, nggak boleh ngomong, tapi itu sebenarnya ibu gini loh, saya nggak boleh. Jadi harus benar-benar menahan semuanya, nahan diri ya. Dan menurutku it works gitu. Jadi ternyata ada yang memang kita nggak perlu harus membenarkan diri atau mengatakan hal yang mungkin mereka nggak perlu ngasih masukan dulu lah ke aku gitu, tapi cukup dengerin aku. Nah gitu, dari situ ternyata mereka berubah gitu. Dengan cara itu pun bisa gitu ya. Mendengarkan mereka beri feedback sama sekali, walaupun kita ya itu masalah dia mah gitu kan. Tapi ada kalanya itu tidak perlu harus disampaikan gitu, cukup menjadi pendengar yang baik gitu. Itu salah satunya Mbak Dama. Ada lagi yang misalnya tipe anak yang dia justru meniru apa yang sudah kita lakukan, gampang marah ya Mbak Dama, gampang marah. Dia sebagai ibu tuh biasa ya kalau gampang marah kan ya. Ngomong itu mah ibu-ibu katanya kalau gitu. Kalau nggak ngomel bukan ibu-ibu gitu kan. Nah itu tuh akhirnya bukan juga kan, keras gitu ya, ketika kita itu nggak sopan gitu ya, di usia remaja kan ya gaya gitu-gitulah ya. Kemudian apa nih, biasanya emosional gitu ya. Nah di situ juga belajar, oh iya ya, apa yang dia lakukan itu sebenarnya juga cerminan yang saya lakukan gitu. Bahkan ketika kita protes, kok kamu marah-marah kayak gitu sih? Lah kan bunda juga gitu. Kalau sama aku marah-marah gitu, ya ini aku niru.
Ada aja Ah, ya ternyata. sih. Iya, betul, betul, betul. Bisa gitu ya anak-anak tuh ya. Ada aja alasannya. Iya. Jadi ya udah berarti kita juga Hmm. eh, harus lebih ini ya kalau saya sih oke lebih banyak introspeksi, lebih Betul. banyak apa melihat ya memperbaiki diri yang paling utama sih kalau sebagai orang tua. Betul, betul, betul. Apalagi Mbak Dama kenapa jatuh handphonenya? Jualan banget kayaknya. Oke, gak apa-apa Mbak, lanjut Mbak. Iya. Nah, jadi kebanyakan sih kalau saya lihat nih, tapi ini akhirnya jadi apa ya? Sempat kita buat ya Mbak Dama ya kan event untuk Iya, teens, untuk youth gitu betul. ya. Itu kan Iya. berlatar belakangnya juga dari pengalaman kita ya, pengalaman saya. Akhirnya saya pikir kayaknya harus nih ngumpul-ngumpul orang tua yang anak-anaknya teens atau youth gitu, kita bisa saling Betul. sharing Iya, iya. sehingga tidak merasa sendirian gitu. Iya, betul, betul, Gitu. betul. Nah itu prosesnya itu gimana tuh Bun bisa bisa akhirnya yang awalnya ya belum bisa ya langsung terima gitu ketika kita dikasih masukan sama anak atau yang ada di sini nih. Ya, Mbak Dama. Ya, halo, suara saya kedengaran Mbak? Oke. Ya, ya, ya. Oke. Sempat putus. Uh, oh Jadi, oke. ya, Mhm. jadi ya awalnya kan seperti yang aku bilang ya, ketika belum menyadari hal yang seperti ini ya, ya kita Mhm. memperlakukan dia seperti dia waktu masih kecil ya, yang gampang, yang nurut, Hmm, yang gampang iya, dibilangin langsung oke gitu kan. Yang iya, mereka itu iya, mungkin direct masih apa kita ngomong direct gitu dia masih iya. ngerjain gitu ya. Tapi begitu dia Mhm. udah menginjak remaja, udah teens, nah mulai itu kok nggak nurut Iya, lagi ya gitu. Kan menyadari tanda-tanda perubahannya gitu. Kok iya, diomongin betul, gini kok betul. malah kabur nih gitu. Ada yang kabur gitu kan. Nah, dari situ kontemplasi terus kemudian Mhm. kita juga membawa kita semakin dekat sama Allah kan ya dengan Mhm, ketika kita mhm, mhm. menghadapi anak-anak gitu ya. Mhm. Ya udah kita makanya itu saya tadi bilang mereka adalah Mmm, malaikat penyelamat sebenarnya karena iya, ketika mereka memberikan masukan kepada kita atau mungkin protes itu kita justru apa membalasnya itu tidak juga langsung apa membalas dengan hal yang sama atau mungkin kalau iya, kita sama orang lain udah nggak ketemu kan gitu misalnya kita nih iya, diprotes iya, sama tetangga misalnya oke habis diprotes oke iya, habis itu kan nggak ketemu tidur juga nggak ketemu malam-malam nggak ketemu gitu kan tapi kalau sama anak ketemu juga gitu kan jadi otomatis betul, betul, ya betul. iya, jadi otomatis mengelola emosinya, belajar untuk kita bisa jadi lebih baik, memberi contoh itu jadi Mmm, luar biasa apa pelajaran buat kita. mmm, Sehingga oke, makanya itu mereka adalah malaikat penyelamat karena kita jadi jauh lebih baik mmm. gara-gara mereka gitu kan. Yes, betul. Berarti emang ada Gitu. ini ya, Bun, ada proses pemaknaan yang harus apa ya, diubah gitu, yang awalnya mungkin, ada masalah dengan anak itu dianggap lebih ke beban, lebih ke masalah, tapi jangan-jangan ini juga sebuah jalan yang lain yang disediakan Allah supaya, kita jadi jauh lebih positif gitu ya, Bun, ya? Yang menolong kita Betul. jadi ketemu sama banyak hal-hal yang baru gitu. Wow. Mm-mm. Oke, Iya. nah itu Dan juga kalau misalkan heeh, ya, ya. Gimana Mbak Dama? iya, enggak.
Lanjut, 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 Bun. Lanjut. Hmm, ya, jadi tidak hanya itu ya, kalau saya juga berpikirnya yang Hmm. jauh ke depan ya. Ketika kita Hmm. eh, berperilaku baik, memperlakukan mereka, mereka juga akan belajar untuk bagaimana memperlakukan anak-anaknya kelak gitu kan. Ketika kita Hmm. salah memperlakukan mereka, mereka juga nanti salah memperlakukan anak-anaknya. Nah, Betul, itu betul. nanti jadi rantai apa ini? Lingkaran setan yang nggak bisa putus gitu ya. Iya, benar, Jadi benar, benar, akhirnya benar. ketika kita nggak benar, anak-anak nggak benar, terus saja ke bawahnya dia makin nggak benar gitu. Ah, Nah, betul, makanya betul, betul. kesabaran kita, baiknya Hmm. kita adalah buahnya yang nanti yang metik adalah mereka dan generasi Hmm. penerusnya gitu kan. Dan kalau sudah mereka yang memetik dan generasi seterusnya juga memetik kebaikan kita, nah kita juga yang untung ya, nanti dapat kiriman Iya. pahala, kiriman amal Ah, jariahnya betul. gitu kan. Betul banget ini ya. Nah ini kayaknya sama orang tua setuju nih ya bahwa sebenarnya kita lagi nabung nih ya, ibaratnya pohon kan dari Betul. kecil gitu ya harus disiramin, harus dikasih pupuk gitu. Mungkin suatu saat juga ada hama yang nyerang gitu. Yang mungkin nggak selalu Hmm. smooth-smooth aja gitu, tapi yang nggak smooth itu bisa jadi satu apa ya? Kalau saya bahasanya gini Mbak Sofi, jadi kalau ada anak nangis, anak rewel, anak ngomong sesuatu gitu ya, in konteks mungkin rewelnya anak kecil sama anak remaja itu beda kali ya. Nah itu sebenarnya Allah tuh lagi ngasih pesan nih sama kita gitu. Tapi kadang Hmm. egonya kita kadang ngalahin si pesannya itu supaya nggak sampai gitu. Misalnya anak manggil ke kita gitu, kitanya lagi sibuk yang lain gitu. Padahal sebenarnya Allah lagi ngingetin sesuatu sama kita, which is itu sebenarnya penting gitu. Apalagi untuk anak-anak yang mungkin belum balik ya, dalam artian dosanya belum belum ditanggung sendiri, belum banyak, bisa jadi masih pesannya itu pesan-pesan suci yang bisa jadi itu luar biasa gitu, dalam banget Iya, gitu. Nah, Mbak Sofi ini kita betul. Ini sapa ada yang teman-teman tanya dulu nih. kan? Betul, tadi Ada ada yang yang tanya pengen nih. kenalan. Ada kenalan juga sama Mbak Oh Sofi, iya. ada Mbak Nasia Nur Cahayani, katanya salam kenal. Kemudian tadi ada salam dari Pak Imade Kertayasa tadi, kalau nggak salah itu dari Hormat Linda. Kemudian ada yang tanya juga, boleh nggak nanti Bu Cecilia Sarif ini pengen nge-DM ke Bunda, pengen nanya sesuatu, boleh Boleh, nggak? boleh. Boleh. Pertanyaan nih yang sering juga dialami para orang tua Bun, gimana caranya kita menghadapi atau membimbing anak yang beda prinsip sama orang tuanya? Prinsip. Badama, Iya, boleh silahkan Bun dijawab Bun. masih ya? Beda prinsip ya. Kalau anak udah remaja ke atas itu memang biasanya beda prinsip. Mereka punya punya hal-hal yang baru yang mereka Iya. temuin di luar sana ya kan. Hmm. Mereka ciri-cirinya lah ya udah pada pasti lebih banyak mendengar temennya pada mendengarkan kita gitu kan. Karena Iya, memang betul. ya ini fasenya, fase. Jadi fase yang tidak bisa dihindari, fase yang memang harus dilewati oleh orang tua gitu ya. Bahwa menyadari bahwa itu pasti akan dialami. Nah, Betul. pertama itu dulu sih sebenarnya harus kita pahami atau kita sadari Hmm. dulu. Nah, beda prinsip itu asalkan bukan yang apa ya, yang dalam banget ya, misalnya nih beda agama jadinya misalnya gitu ya. Iya, 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 Nah, itu iya, kan iya. berarti prinsip yang sangat gitu ya. Tapi yang kalau Hmm. selama ini masih bisa ditoleransi gitu ya. Nah, itu sih nggak Hmm. masalah gitu ya. Kita Iya, bisa iya, toleransi. Karena iya. kadang-kadang nih orang tua nih maunya perfect Mbak Dama. Iya, Ya, betul, jadi kayak betul. saya juga ngalami kayak gitu, maunya aduh anak saya kok nggak gini ya, nggak kayak gini ya. Iya, Apalagi kita iya. banding-bandingin nih sama anak tetangga, anak orang lain ya, anak orang lain ya seumuran Betul, gini udah betul. gini, anak saya mah belum gitu ya.
Nah, itu tuh Ah, apa? Hal-hal yang akhirnya membuat kita membuat sebuah prinsip-prinsip yang itu bukan prinsip banget gitu. Itu tuh hmm, hal-hal yang mungkin masih bisa ditoleransi, tapi karena kita nya kekeh, sementara itu mereka juga mungkin punya sudut pandang yang lain, di mana itu juga benar ya, iya, iya. tidak kita terima. Nah, akhirnya terjadilah konflik. Hmm, Nah, kalau hmm, saya biasanya itu tadi mungkin sambil diskusi kita negosiasi. Nah, ilmu iya, negosiasinya betul. dikeluarin itu. Negosiasi, kadang kita harus ngalah gitu kan. Mungkin banyak Iya, kalahnya betul. gitu ya. Tapi itu ada tujuannya ya, endingnya supaya kita nanti bisa menemukan jalan tengahnya. Yang terbaik tuh yang seperti Hmm, apa gitu. Tanpa betul, harus betul, betul. menyakiti gitu. Ah, iya, iya, iya. Nah, tapi kadang-kadang ada juga Mbak Dama tuh sudah Iya, nego, udah apa, anaknya kekeh banget gitu kan. Wah, sakit hati nih. Nah, saya saya sih berpatokan pada satu ada cerita dalam Al-Qur'an ya. Kalau ini Muslim hmm, ya, hmm, di Al-Qur'an itu hmm, ada surat Yusuf, ceritanya Nabi hmm, Yakub, hmm. bagaimana beliau Iya. memperlakukan anak-anaknya dengan kasih sayang dan sabar yang Hmm. sangat, walaupun kalau dihitung tuh anaknya kan 12 Mbak Dama. Yang Iya. 10 itu kan yang bandel, yang dua Ah, yang baik gitu. Nabi loh itu. iya, iya, betul, betul. Anaknya yang 10 bandel, tapi gimana cara Nabi aku memperlakukan anak yang 10 ini? Ya tetap kesabarannya, dengan tetap dengan Betul, mendoakannya, tetap dengan memperlakukan dengan baik gitu ya. betul. Hingga Iya, pada iya. akhirnya 12-12-nya jadi anak yang baik semua di akhir hayat mereka. Ah, Gitu. betul, betul, betul. Jadi kesabaran itu kunci nomor satu kayak. Sabar dan Sabar. mendoakan ya. Oke. Sabar dan mendoakan nih kunci penting banget berarti ya, Bun ya. Nah, Iya, Bun, kalau kan kadang gini ya, fenomena yang terjadi itu banyak di luar sana anak-anak yang mohon maaf nih, kadang justru lebih percaya sama orang lain di luar gitu. Memang betul lagi fasenya gitu ya, tapi apa ya, mungkin ada something wrong gitu, something missing dalam relationship sama orang tuanya, sehingga kadang iya, bisa mengorbankan banyak hal gitu ya untuk ke orang yang nggak dikenalnya gitu, bahkan mungkin baru kenal di media sosial gitu. Nah itu kan bahaya banget ya, apalagi buat anak-anak remaja kita gitu. Mungkin di keluarga ada yang missing, sehingga kayak misalnya yang sering terjadi kasus misalnya mohon maaf, misalnya memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya tidak dilakukan itu, kemudian direkam, kemudian akhirnya jadi ancaman buat keluarga dan sebagainya gitu. Atau mungkin janjian di luar, akhirnya diculik, atau apa, kembali ke rumah tidak dalam keadaan yang bagus lagi gitu. Nah, apa ya yang harus dilakukan para orang tua nih biar nyaman, anak-anak nyaman gitu ya. Kemudian anak-anak tadi ya lebih terbuka juga gitu dengan ya mungkin udah ada something wrong, terus tiba-tiba dia mau cerita sama orang tua juga kan, aduh takut langsung dijudging nih, takut langsung dimarahin. Nah apa ya yang perlu dilakukan para orang tua nih ketika iya, iya. fenomena-fenomena itu terjadi gitu? Iya. Kalau aku sih aku biasanya menyebut di materi kalau bahas Mm-mm. tentang remaja ini, saya bilangnya Ya. itu menurunkan kasta. Jadi seringkali orang tua ini Menurunkan kastanya itu kasta. kasta orang tua terus gitu kan. Sekali-sekali turunlah jadi Iya. kasta yang sesama ya, jadi temen gitu ya, jadi teman Iya, mainnya juga, teman betul, ya itu betul. tadi teman curhat ya kan. Ah, Gaya-gayanya kayak ini kan akhirnya berubah gaya nih aku Mbak Dama. ah, Gaya milenial gitu ya kali. oke, iya, iya, Supaya iya. kita menyamakan ya, menyamakan frekuensi kan supaya Betul, bisa mengambil hati dan kita bisa betul. open, terbuka satu sama lain, satu Mhm, dengan yang lain ya, betul. antara kita dengan Iya, iya. anak gitu ya. Mhm. Nah, itu
ya kita samakan frekuensi. Apa yang mereka sukai kita cari tahu lah misalnya gitu ya. Betul. Nah kebetulan itu aku nggak begitu susah ya untuk berada di mereka itu, karena memang dulu backgroundku itu aku anak bungsu, di mana Ah, ponakanku itu banyak yang seumur aku. Jadi jadi kan gayanya gaya anak-anak, ya, gayanya ponakan gitu kan gitu. betul. Kalau main juga kalau di rumah ya misalnya aku Iya. sama kakak-kakak itu kalau ngumpul ya cenderung mainnya sama anak-anak mereka, nggak main sama kakak-kakak, nggak ngobrol sama kakak-kakak gitu. Jadi itulah apa stylenya aku gitu ya. Ya Alhamdulillah itu sih. membantu, ternyata oh baru nyadar juga, oh Hmm, gayanya kalau misalnya kita gayanya sama dengan mereka, mereka jadi lebih open nih, lebih bisa nih ah, kita masuk sugesti ke mereka, betul. memberikan Sih. hal-hal yang memang itu perlu buat mereka gitu. Menurunkan kasta ya, jadi kita juga ngikutin frekuensinya mereka. Itu penting banget tuh dua Iya, kata itu, teman-teman sekalian. iya. Ya, ya, ya. Nah, kalau kalau yang Bunda amatin, kalau misalnya anak kita beranjak di remaja, itu harus menurunkan frekuensinya sampai di mana sih? Mungkin apakah harus jadi ngikutin tontonannya kayak tontonan mereka gitu? Apa ya, ngikutin gaya bajunya kayak mereka? Itu gimana pun. Iya, iya, ya asalkan kita nggak jadi aneh aja ya, udah seumur gini loh terus pakai ya, yang nggak terlalu aneh aja ya, ya misalnya kita Hmm. masih bisa pakai sepatu kets kan gitu ya, Ah, iya, iya, kita iya. masih bisa ngobrolin film atau lagu gitu ya. Eh, Iya, iya, Terus iya. apa nih? Ya sama temen-temennya juga kita bisa nyapa, bisa ngobrolin, temen kamu yang itu gimana sih gini-gini gitu. Jadi Ah, ya kayaknya seperti itulah diantaranya. Bahkan kadang-kadang ada nih oke. kalau yang anak cowok ya, kan agak susah nih kalau anak cowok ya. Kayak Iya, iya, misalnya betul, ada betul, betul. anakku yang suka main bola gitu kan. Mhm, Ada anakku mhm. yang suka main bola itu dan dia suka banget apa ya, pokoknya serba bola waktu itulah gitu ya, Iya, iya, ikut iya, iya. ikut ini juga, ikut apa klubnya juga gitu. Nah itu Iya, kan buat iya. aku susah banget ya, aku nggak suka bola. Terus kadang-kadang harus Iya. ngomongin bola gitu ya, gimana bagaimana cara masuk gitu. Mm-mm. Jadi kayak mulai Punya sedikit ngumpulin info bekal. tentang info Mm-mm. tentang pemain bola favoritnya dia siapa, skor pertandingan terakhir tadi berapa, itu penting ya, Bun, ya? Iya, iya. Bahkan kadang Iya. itu bisa jadi cara membangunkan kalau waktu mereka masih dulu waktu itu masih kecil juga ya waktu Heeh, Izul heeh. itu abang. Usia berapa itu? Kan kadang bangunnya agak molor gitu. Nah, cara Nah, banguninnya ngajak iya. ngobrol, tadi malam tuh ada itu ya apa? Sepak bola ini sama ini gitu kan. Terus gimana Ah. tuh? Jadi dia dalam tidur ya ngejawab gitu sambil akhirnya terbangun gitu. Oh gitu. Wah, seru, seru, seru banget ya. Mantap nih ya. Jadi tambah ilmu nih. Kadang-kadang kalau ibu-ibu tuh kan kadang mikirnya ah udahlah yang penting kerjaan rumah beres gitu ya. Terus ya anak-anak Hmm, nggak ada problem di sekolahnya. Cuman akhirnya juga lupa gitu untuk nyari bahan-bahan obrolan yang memang cepat nyambung sama anak remajanya dan itu ternyata penting banget gitu. iya. Mungkin kalau anak remaja artis Korea atau apa yang lagi dia gemarin gitu kayaknya harus nyambung juga ya. Iya, betul. Terus Iya, juga iya. ada satu lagi Mhm, Mbak Dama yang aku mhm, yes. merasa itu jadi berharga buat mereka adalah ketika kita mau melakukan jerih payah yang maksimal mensupport apa yang mereka lakukan di sekolah ataupun di Hmm, organisasi gitu ya. iya, iya, Misalnya iya. ini pernah kayak pernah itu anakku kan ada yang ikutan lomba bikin film gitu ya.
Nah, ya, itu ya. supportnya sampai ikutan nungguin dia syuting, nganterin sewa alat dan lain-lain tuh sampai malam-malam sampai aduh luar Iya, iya. biasa itu kalau proses itu kan proses bikin film itu ya kalau yang udah Betul. tahu bikin film ya lumayan tuh Iya, iya, capek. iya, iya. Tapi itu pengorbanan memang harus Iya. diciptakan ya supaya oh dia dan Oh, di mata sih. dia, di mata teman-temannya bahwa kita Heeh. orang tua yang support gitu, yang Hmm. benar-benar apa yang dia inginkan untuk mencapai prestasi di tempat itu kita menunjukkan support itu gitu. Itu Hmm, sih, itu oke. juga penting Iya, mungkin iya, kalau iya, benar, membangun benar. relasi dengan anak remaja. Benar, 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 Kayak benar Mbak banget Sinta ya. nih, Mbak Jadi, Sinta barusan lewat kayaknya Mbak Sinta. iya, ada tadi Assalamualaikum katanya. Salam. Itu Mbak Sinta tuh supportnya keren banget ya Betul, sama betul, Mbak Tia. kerasa banget. Iya, waktu itu juga Mbak Tia apa ngisi di tempat saya itu juga beliau hadir full tuh dari Jakarta ke Hmm. Cisarua nemenin Nah, sampai sampai terselesai itu itu keren worth it banget. banget buat anak-anak. Aku malah Betul. terinspirasi dari ibu-ibu yang kayak gitu tuh. Awalnya aku nggak kayak Hmm. gitu-gitu banget loh sebenarnya Mbak Dama. Tapi Nah, itu yang terinspirasi. nah, yang tadi karena Mbak Sofi tadi ada proses transformasi berarti ya dari yang ya mungkin Betul. kalau di skala dulunya masih di angka 7 kemudian jadi 9 gitu. Nah, ada momen mungkin pencetus Bun atau mungkin apa ya kejadian yang mungkin menjadikan Bunda jadi banyak berubah gitu? Mungkin boleh Hmm, sharing Bun? iya. Ya, momennya itu adalah ketika mereka protes berat. Kalau protes Ah, ringan, iya, dosisnya ringan nggak kerasa kali ya. iya, iya, betul, Begitu sama betul, Allah dikasih betul. protes yang berat, langsung kerasa. Ah, sih, iya, Nah, iya, iya. protes beratnya itu macam-macam ya. Dan itu hampir Hmm. barengan tuh mereka. Oh, Jadi luar biasa iya, ya. iya, Jadi iya. Betul, bertubi-tubi gitu betul. lah. Ah, Jadi ada yang sih. langsung ngomong kayak gitu ya. Tadi yang sempat aku contoh-contohin itu sebenarnya ya dari mereka itu. Ada yang Mhm. gayanya aku mau ngomong tapi ibu nggak boleh ngasih feedback. Nah, tapi dia menceritakan betapa dia kesel sama saya gitu, aku ya. Jadi, Ah, oke. oke, satu oke gitu kan. Terus Mhm, yang mhm. kedua, ada lagi mirip juga gitu, ngomongnya Ah, gitu juga. Oh, ternyata ini udah dua anak nih yang ngomong gini, gitu kan. Terus ada lagi yang tiba-tiba kabur gitu kan. Oh, ini salah ah, nih ya, berarti aku di mananya salahnya ya gitu. Terus ada lagi mhm. yang mungkin apa ya? Itu marah-marah gitu, marah terus kenapa kamu kok marah Mmm. sampai kayak gitu kerasnya gitu. Bahkan ini kayak bunda nih niru nih katanya gitu. Itu kayak tampar-tampar gitu ya Allah. Iya aku salah ya gitu. Iya, Nah, iya, iya. ketika proses menyadari dan melakukan perbaikan itu luar biasa, Mbak Dama. Itu aku Mmm. sih kalau aku bilang ya sampai aku dalam istilahnya aku meru'yah diri sendiri. Meru'yah diri sendiri itu Mmm. ngaji gitu ya, membaca-baca kalau kalau dalam Iya. bacaan saya baca itu kan kalau baca Al-Baqarah itu kita benar-benar rilis emosi itu luar biasa gitu ya. Untuk membuat diri kita berubah Mmm. banget itu coba baca Al-Baqarah setiap hari Mmm. gitu ya. Maksudnya kalau ini kan waktu itu aku nggak setiap hari sih, cuman seminggu sekali tapi langsung selesai gitu Al-Baqarah kan lumayan ya 2,5 juz. Iya. Itu kan itu aku bener-bener lakukan supaya aku bisa jadi berubah gitu kata kata Ustadz gitu. Mmm. Akhirnya itu Ah, iya, iya. dilakukan dan itu ternyata berdampak banget gitu. Jadi lebih Mmm. bisa menerima mereka sekeras apapun yang mereka sampaikan, Mhm, mhm. kemudian merubah bagaimana supaya tidak mudah emosi, tidak mudah marah Iya. gitu. Ah. eh, Ya penyakit-penyakit hatinya si ibu ini kan yang dibenerin gitu. Dan Betul, betul. ternyata ketika kita memperbaiki diri kita, mereka juga berubah loh. Mereka juga Oh, iya. alhamdulillah jadi jauh lebih Masya baik Allah. gitu.
Dan ya itu Hmm. emang sebenarnya asalnya dari kita kok, gitu. Kalau kesimpulannya gitu, Gitu. bukan dari mereka gitu. So, kitanya harus memperbaiki diri ya, biar mereka juga ikut terperbaiki ya. Jadi Iya. frekuensinya jadi sama ya. Kadang frekuensinya jadi berbalik-balikan gitu kan. Kalau semuanya Mm-mm. apa memperbaiki diri, jadi akhirnya lebih positif juga ya. Oke, luar Iya. biasa. Nah, Bun, kalau misalnya ya anak kita lagi cerita gitu ya, terus gimana tuh ya supaya nahan? Kan kadang tuh pengen keluar aja nih kata-kata kita Betul. gitu ya. Gimana tuh tipsnya Iya. supaya buat nahan? Tadi kan menurunkan kasta udah tuh dikasih tipsnya gitu ya. Kita harus mulai paham. Terus anak udah mulai deket nih sama kita nih gitu. Terus suatu ketika dia mau cerita, misalnya ya bukan tentang kita, tapi tentang temennya yang dia mungkin lagi jatuh cinta, dia lagi suka banget, padahal mungkin di value keluarga kita deket sama lawan jenis itu mungkin harus dibatasi gitu. Nah kita tuh kan pengennya tuh kadang apa ya keluar aja kata-kata kita, jangan gini 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 gini. Tapi kita kemarin dikasih tahu kan sama Pak Jamil tuh waktu di live sebelumnya harus banyak mendengar katanya. Betul. Nah itu tipsnya khususnya buat ibu-ibu kan yang suka gemes, gitu Iya, ya. bener. Iya. Itu gimana ya supaya bisa nahan gitu, Bun? Mhm. Iya, jadi kalau aku itu ada kalanya kita eh, benar-benar menggigit bibir lah istilahnya ya, tidak menyampaikan apapun walaupun itu kita tahu salah. Iya Kenapa? sih. Biar biar trust dulu, biar dia ini dulu Hmm. gitu kan. Apa udah deket Hmm. dulu, merasa nyaman kalau dia itu curhat tuh nggak dihakimi gitu kan. Nah, Ah, ya. prinsipnya orang curhat itu jangan dihakimi gitu. Karena kalau curhat dihakimi, ya udah, dia nggak curhat lagi di Tabu. situ. Iya Apalagi betul. kalau disebar-sebarin ya, udah curhat, Oh iya. dihakimi, disebar-sebarin ke yang lain gitu, itu jadi Betul betul. apa luka malahan ya, dia malah nggak bisa, Mhm, mhm, pinginnya mhm. dia dapat solusi malah nggak dapat solusi. Nah, Hmm. tapi mungkin itu bisa jadi catatan kita, oh ini Mhm. hati-hati nih sama temennya yang ini, misalnya dia Betul. deket sama temennya nggak bener gitu ya. Ah, Eh, ya ya ya. ya, terus ya sesekali mungkin di waktu yang lain diajak ngobrol, kita kasih cerita-cerita aja, ada kejadian apa yang itu ada hubungannya Mhm. dengan dia gitu ya. Nah, ada satu Mhm. cerita aku punya anak di Surabaya. Iya, Jadi anakku itu iya. banyak, Mbak Dama, ada belasan ya. Anakku ini dulu dulu usianya 19 tahun, 18 tahun ya, dia baru lulus SMA. Terus Iya. dia setiap cewek ya, setiap hari Mhm, nongkrong sama iya. teman-temannya yang ngerokok lah, yang minum lah, Ah, sampai jam 12 iya malam. iya. Jadi anak dia Hmm. punya orang tua. Jadi banyak sih anak-anak yang sebenarnya udah deket banget sama aku dan mungkin manggil-manggilnya ibu juga gitu. Iya Itu iya yang punya iya. orang tua dan orang tuanya juga deket banget juga sama kita gitu ya. Jadi ya anak-anak itu kadang ya udah manggilnya ibu, manggil Pak Jamil juga bapak Iya, gitu kan. iya iya. Jadi, nah itu yang kepikiran malah aku, itu orang tuanya. Aduh, ya orang tuanya juga kepikiran jadi, tapi aku itu malah, Nggak aduh aku nggak bisa tidur nih anak, gimana ya kok nggak pulang-pulang gitu-gitu, padahal tuh nggak serumah iya, juga. benar Terus benar. kadang ada yang juga pacaran gitu, pacaran ngikutin Iya. pacarnya ke tempat mana gitu sampai malam gitu, Mhm, aduh kepikiran nggak. Nah tapi ketika ngobrol sama mereka, sama anak-anak tersebut, ya nggak kita langsung serang gitu kan, karena mhm, di situ dia malah banyak cerita tentang temennya yang ginilah, yang patah hati, yang apa ngerokok, cewek-cewek pada merokok bu, gini, itu jadi iya iya. open gitu. Tapi Mmm, aku bisa menjaga diri kok bu, gitu-gitu kan. Namanya anak remaja kan gitu kan ya. Walaupun iya betul. walaupun aku udah ada teman-teman kayak gini, aku bisa menjaga diri kok. Wah, gitu. Padahal kitanya, aduh, ya kamu bilangnya gitu. Tapi lama-lama kan juga bahaya juga, ini takut gitu kan, khawatir. Betul Nah, betul.
Tapi alhamdulillah sih dengan awalnya kita pokoknya membuka jembatan, buka hati dulu gitu, supaya dia buka hati. Hmm. Kalau udah buka, Hmm. itu kita akan mudah sugesti. Kita kasih Hmm. solusi, dia apapun yang kita omongin didengerin gitu. Ah, Kalau ini prinsipnya ada di dalam konseling, Mbak Adama. Prinsip konseling iya. itu trust, sugesti, trust, sugesti, Iya, trust, sugesti. sugesti. Iya. Ah, Jadi kita oke harus ya. nyiptain trust, baru kita bisa kasih sugesti. Kalau trustnya belum Hmm. terbangun, nggak mungkin bisa ngasih sugesti. Sekenceng apapun orang tua Hmm. itu berteriak, ya. Kalau Hmm. dia Iya, nggak iya. trust, membuka hatinya, mental gitu sugestinya. Ah, iya, iya. Mbak, aku jadi teringat satu kasus ya, yang aku juga shocking ya waktu dengernya gitu ya. Mungkin ini relate sama membuka hati ya, yang mungkin harus dilakukan orang tua seperti apa sih membuka hatinya ketika memang sudah pas kejadian itu udah parah banget misalnya, anak itu udah di luar jalur memang seharusnya gitu ya. Padahal ya mungkin ini ujian orang tua itu ya. Orang tua itu ceritanya habis hijrah gitu ya. Habis hijrah dari segi ya mungkin pemikiran iya, dari segi bahkan sampai ke baju istilahnya itu semuanya totally hijrah gitu. Nah, tapi kayaknya hijrahnya mereka ini tidak diterima sama anaknya atau mungkin ada problem-problem di masa lalu dengan ayahnya yang belum selesai gitu. Sampai akhirnya singkat cerita anak ini ya usia mungkin sekitar 18 tahun keluar SMA, jauh banget dari yang seharusnya gitu. Sempat terbawa keluar dari apa? Boardingnya dan kemudian bahkan maaf ikut teman-teman yang ya jadi beda gender gitu lah, dan itu kan shocking banget ya buat orang tuanya gitu. Nah, ketika Betul. memang sudah prosesnya yang terjadi seperti itu gitu ya, proses membuka hati seperti apa ya yang bisa dilakukan orang tua gitu, biar ya kita berharap ya meskipun nggak bisa cepet ya proses untuk perbaikannya gitu, tapi setidaknya yang bisa dilakukan orang tua biar tepat gitu, karena pasti mau nggak mau yang keluar emosi dulu gitu ketika melihat anaknya sudah kejadian seperti itu gitu. Iya. Nah itu proses untuk bisa membangun trust, kemudian Hmm. membangun kesabaran itu nggak bisa dihitung waktu, pada mama masalahnya. Iya, betul, betul, betul. Jadi kita pokoknya kita harus pertama dulu membangun why-nya dulu. Maksudnya membangun why itu yaitu tadi Mhm, membangun mhm, why, mhm, trust-nya, membangun trust mhm, hubungan yang baik dulu dengan mereka, kemudian dengan proses yang sabar gitu, sampai kapan mhm. ya, sampai pada satu titik ketika hubungan itu menjadi baik, baru kita bisa masukin sugesti. Mmm, Nah itu kadang-kadang mmm. proses itu yang kita kayak nggak sabar gitu ya. Iya, Aduh, aku betul, udah betul. 2 tahun loh melakukan proses Berbagi. pendekatan ke anak, udah berusaha untuk sabar, tapi kok dia nggak Mhm, sadar-sadar sih, dia nggak bisa mmm. berubah-berubah. Nah, ini yang sering kali orang tua hitung-hitungan nih. Iya, Soalnya itu pengalaman aku juga, Mbak Dama. Jadi aku nggak iya, ngomongin orang iya, kok, iya. ngomongin diri Betul. sendiri. Hitung-hitungan sama anaknya. Aku udah sekian tahun loh berusaha untuk baik sama dia, tapi kok dia memperlakukan aku kayak gini sih. Nah, lupa sebenarnya bahwa sebenarnya sekian tahun yang lalu itu kita udah melakukannya jauh lebih parah gitu ya. Terhadap anak itu Mmm. nggak dihitung gitu. Mungkin Iya, udah aduh. 10 tahun nih, mulai dari dia umur 0 sampai 10 tahun kita udah memperlakukan Mhm. salah, terus nggak taunya kita udah sadar dalam waktu yang singkat 2 tahun mau membalik semuanya. Itu kan Wah, sesuatu yang iya, iya. nggak ini juga ya, maksudnya ya nggak fair Betul, gitu ya. betul. Jadi Sih. kalau aku sih sabar dengan prosesnya, mendoakan, Mhm. kemudian ya upayanya kita menciptakan yang terbaik. Kita sendiri Iya. berubah, kita nyiptain lingkungan juga gitu. Pokoknya maksimal aja gitu. Dan harus memang bersabar tuh kunci yang harus kita punya ya, Bun, ya? Mhm. Iya.
Kalau Masya Allah. aku sangat terinspirasi tuh kalau misalnya mau kita bahas yang surat Nabi Yusuf oleh Nabi Yakub itu kesabarannya itu berpuluh tahun dan kesabaran itu akhirnya terjawab. Anaknya Hmm. yang disayang banget yang bernama Yusuf itu akhirnya yang dia nggak bisa mendidik secara langsung, nggak bisa memberikan kasih sayang secara Hmm. langsung, dia saat anak itu membutuhkan di usia remaja ya 12 tahun kan Nabi Yusuf itu Betul, 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 betul. terpisah, ternyata yang Iya. jagain Allah gitu. Yang jagain Allah loh, Ah, langsung Masya dijagain gitu. Allah. Kita sebagai orang Ah. tuanya tinggal doain gitu. Nah, Hmm. ketika dijagain itu balik-baliknya jadi siapa? Jadi orang hebat gitu kan. Balik ke orang Ah, tuanya jadi Masya orang Allah. hebat gitu. Nah, itu Benar artinya banget. kesabaran orang tua, berdoanya orang tua itu berbalas kok. Insya Allah akan Hmm. dijagain sama Allah kalau kita benar-benar pasrah gitu kan sama Allah. Nah, keren Nah, banget nih ya. Ini punchline-nya ini ya. Dan gak kerasa nih Mbak Sofi, di jam hmm, saya tinggal sekitar 3 menit lagi waktu kita oke, ngobrol. Aduh ya Allah, ya, Masya Allah. seneng banget. Udah hampir sejam nih teman-teman dan makin udah mau selesai nih yang bergabung makin banyak. Tapi nggak apa-apa, nanti teman-teman boleh dilihat di tayangan ulang ya. Ada beberapa kisah di sana tadi yang disampaikan Mbak Sofi di awal kita berbagi dan makin mengalir ke sini, makin banyak yang saya pribadi pun mempelajarinya gitu ya. Untuk menurunkan kasta kita, untuk mengikuti frekuensi anak seperti apa, itu penting banget ya. Untuk bahkan menggigit bibir, menahan, tahan, tahan, jangan ngomong apapun, itu juga pasti PR banget, tapi juga kita tadi dikuatkan lagi gitu. Kitanya harus healing, kitanya harus bersihin diri juga gitu. Jangan-jangan selama ini bukan mereka yang salah, tapi kita yang salah. Dan ketika kita sudah memutuskan untuk berubah, maka kita harus siap dengan prosesnya. Ini bukan hitungan hari, mungkin juga bukan hitungan minggu, tapi bisa jadi hitungan tahun. Tapi kita juga bisa belajar dari kisahnya Nabi Yusuf dan keluarganya, Nabi Yakub dan anak-anaknya yang ternyata juga ujiannya luar biasa gitu. Nah, teman-teman, mudah-mudahan ini wah luar biasa banget ini Mbak, banyak yang komen, Masya Allah bermanfaat sekali katanya, senang bisa dapat ilmunya nih. Terima kasih Bu Rusita, Bu Cecilia, dan Bu Nina juga. Nah, Mbak Sofi mungkin ada apa penutup yang ingin disampaikan, mungkin silahkan. Oke, penutup ya. Eh, kunci dari suksesnya kita dalam menjalin hubungan dengan anak-anak remaja adalah yang saya dapatkan ya, yang saya pelajari dari proses ini adalah itu tadi sabar dan ikhlas. Hmm, Nah, sabar betul, dengan prosesnya, ikhlas karena Allah yang menitipkan amanah itu kepada kita gitu. Dan betul, yakinlah bahwa mereka adalah memang malaikat penjaga kita nih yang dikirim ke bumi supaya kita jadi orang tua yang baik, orang tua yang bisa berkelanjutan dan orang tua yang apa kelaknya nanti akan bisa mendapatkan apa amal jariah dari apa yang sudah kita lakukan betul. ya dengan kesabaran yang kita punya. Itu aja Mbak Nah, Dama. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Mbak Sofi atas ilmunya dan mudah-mudahan ini saya pribadi dan teman-teman ada 20 lebih nih yang bergabung, mungkin 30 sama yang awal-awal. Ini juga jadi jariahnya Mbak Sofi juga yang sudah berbagi ilmu Amin. buat kita semuanya. Jangan Amin. lupa teman-teman, tadi kita ikut meniru nih dari proses yang Bunda Sofi lakukan gitu ya. Yuk mulai kita cari tahu frekuensi anak, kesukaan anak seperti apa, kita dekati mereka dengan cara itu, dan kita mulai terbuka gitu, kita mulai bangun trust-nya anak gitu, kita jadi orang yang bisa dipercaya oleh mereka, sehingga mereka terbuka, mau cerita sama kita, tapi ketika sudah mau terbuka, sudah mau cerita, jangan sampai yang akhirnya di PHP-in. Jangan sampai kita main cut, main judging gitu, yang mungkin mereka pengennya aku didengerin aja kok gitu ya. Nah, karena biasanya naluri kita sebagai orang tua pengen nasihatin ya, pengen ngasih tahu. Nah, dan juga mudah-mudahan teman-teman semuanya ini bersabar terus untuk menjalani prosesnya, karena memang bukan seperti membalikan telapak tangan ya, semuanya ada prosesnya. Kita ingat lagi bahwa kita lebih banyak merefleksi ke dalam diri kita, karena bisa jadi kesalahan-kesalahan